Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu sekalian. Siang. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Yeni Ramawati. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Selama 15 menit ke depan, saya akan menyampaikan penyuluhan tentang menjaga kebersihan sumber air. Apakah ibu-ibu sudah mengetahui tentang cara menjaga kebersihan sumber air itu? Belum. Baiklah Bu, tujuan saya berada di sini yaitu agar ibu-ibu sekalian mengetahui bagaimana cara menjaga kebersihan sumber air bersih. Adapun tujuan lainnya yaitu ibu-ibu sekalian mampu mengetahui apa itu air bersih. Ibu-ibu mampu menjelaskan apa syarat air bersih, mampu menjelaskan apa saja manfaat dari air bersih, menyebutkan di mana sumber air, dan yang terakhir adalah mengetahui bagaimana cara menjaga kebersihan sumber air. Jadi, apakah ibu-ibu siap untuk menerima materi dari saya? Siap. Baiklah, mari kita mulai. Menjaga kebersihan sumber air. Di sini ada 5 topik yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian air bersih. Yang kedua adalah syarat air bersih. Yang ketiga adalah manfaat air bersih. Yang keempat adalah sumber air bersih. Dan yang kelima adalah menjaga kebersihan sumber air. Masuk pada topik yang pertama, yaitu pengertian air bersih. Jadi, air bersih merupakan air sehat yang dipergunakan untuk kegiatan manusia dan harus bebas dari kuman-kuman penyebab penyakit, bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat mencemari kebersihan air tersebut. Selanjutnya yaitu syarat air bersih. Air bersih secara fisik dapat dibedakan melalui indera kita, antara lain dapat dilihat, dirasakan, dicium, dan diraba. Air tidak berwarna. Air harus bersih dan jernih. Air tidak keruh, harus bebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, busa, dan kotoran lainnya. Selanjutnya, air tidak berasa, tidak asin, asam, payau, dan tidak pahit. Air harus bebas dari bahan kimia. Selanjutnya, air tidak berbau seperti bau amis, anyir, busuk, ataupun bau belerang. Jadi, sekalipun misal air dari sungai kalau itu bersih, tidak berbau dan jernih, kita bisa menganggap air sungai tersebut merupakan air bersih. Lalu selanjutnya adalah manfaat dari air bersih. Manfaatnya yaitu antara lain terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit mata, penyakit kulit, sampai keracunan. Selanjutnya yaitu setiap anggota keluarga terpelihara kebersihan dirinya. Misalnya dalam suatu keluarga tersebut mandi 2 kali sehari. Namun kualitas dari air tersebut itu tidak bagus dan tidak baik untuk digunakan. Misal keracunan. Kenapa keracunan itu menjadi dampak yang bisa ditimbulkan jika kita tidak menggunakan air yang bersih? Misal kita akan memasak makanan, misal saja itu sayur sop. Sayur sop itu setelah dipotong-potong kita harus mencucinya sebelum kita masak. Nah, saat kita mencuci bahan-bahan tersebut, kita harus mencucinya dengan air mengalir, tidak menggunakan air yang berada di dalam wadah. Kebanyakan orang-orang dalam memasak masakan itu jadi bahan-bahannya dimasukkan ke dalam wadah. Lalu wadah tersebut diisi air lalu dibersihkan di situ. Padahal walaupun dibersihkan, diberi air, kotorannya akan tetap berada di bahan makanan tersebut. Jadi kan sama saja dicuci ataupun tidak dicuci.
Lain jika kita mencucinya dengan air mengalir. Jadi kotoran itu akan mengalir bersama dengan air yang jatuh dari makanan tadi. Selanjutnya adalah ini beberapa sumber-sumber air. Saya punya 5 sumber air. Yang pertama adalah mata air, yang kedua adalah sumur gali, yang ketiga adalah air hujan. Selanjutnya adalah air kemasan pabrik, dan terakhir adalah sumur pompa. Air hujan ini kita bisa menganggapnya sebagai air bersih. Kenapa? Karena air hujan itu tidak berasa, tidak bau, dan air hujan itu jernih. Kecuali jika mungkin ada faktor lain yang membuat air hujan tersebut menjadi keruh, semisal faktor dari manusianya sendiri. Di bumi ini banyak kita temui ada pabrik-pabrik. Nah, pabrik-pabrik itu kan ada pembuangan dari udara ya. Nah, pembuangan dari udara tersebut bisa menyebabkan kualitas air hujan itu menurun. Jadi air hujan itu tidak bisa bersih. Tidak bisa dikatakan bersih karena akan menjadi keruh karena asap dari pabrik tersebut. Sumur pompa ini adalah sumur pompa yang biasa digunakan pada zaman dahulu sebelum adanya sumur gali, ataupun sekarang kita bisa memakai keran atau pompa air elektrik. Selanjutnya adalah cara menjaga kebersihan sumber air. Nah, ini adalah tujuan utama dari saya mengadakan penyuluhan ini. Yang pertama, harus dijaga kebersihannya seperti tidak ada genangan air di sekitar sumber air dan dilengkapi dengan saluran pembuangan air, tidak ada bercak-bercak kotoran, tidak berlumut pada lantai atau dinding sumur. Ember atau gayung pengambil air harus tetap bersih dan tidak diletakkan di lantai. Atau ember atau gayung untuk mengambil air itu kita bisa menggantungkan di tiang sumur. Jadi tidak harus diletakkan di bawah ataupun di sisi sumur. Selanjutnya yaitu sumber mata air harus dilindungi dari bahan pencemar. Jadi jika kita akan mengambil air bersih, kita harus lihat dulu tempat dari mata air tersebut di mana. Jika tempat mata air tersebut dekat dari semisal pabrik itu pasti membuang limbahnya ke dekat mata air ya, ke air. Nah, itu yang mempengaruhi kualitas air, nanti tidak bisa dikatakan air bersih lagi. Selanjutnya yaitu sumur gali, sumur pompa, keran umum, dan mata air harus dijaga bangunannya agar tidak rusak. Seperti lantai sumur sebaiknya tidak kedap air dan tidak boleh retak. Bibir sumur harus diplester dan sumur sebaiknya diberi penutup. Kenapa bibir sumur harus diplester? Kata lain plester ini sebenarnya untuk meminimalisir agar bibir sumur tidak melukai badan kita. Semisal kita kan biasanya saat mengambil air di sumur itu takutnya bibir sumur itu bisa melukai bagian tubuh kita, dan juga bibir sumur itu agar tidak licin jika diberi plester. Plester ini bisa seperti kita memberi kain tambahan atau lainnya. Untuk sumur sebaiknya diberi penutup. Kenapa? Karena agar tidak dibuat sarang oleh nyamuk, dan kita juga tidak tahu nyamuk yang bersarang di sumur tersebut itu nyamuk yang biasa atau nyamuk yang bisa menyebabkan penyakit lain seperti malaria ataupun demam berdarah. Yang terakhir adalah jarak letak sumber air dengan jamban dan tempat pembuangan sampah paling sedikit 10 meter. Jarak dari tempat pembuangan sampah tidak boleh dekat dari sumber mata air yang kita ambil dalam sehari-hari. Jaraknya juga harus jauh, minimal 10 meter. Kenapa? Karena
Takutnya ada bau dari sampah tersebut yang akan merusak kualitas air tersebut. Dan juga ada sampah yang biasanya kan kita mengetahui ada tempat sampah yang sudah melebihi batasnya. Nanti kan akhirnya sampah tersebut jatuh ke sekitar-sekitar dari pembuangan tersebut. Nah, yang takutnya itu ada sampah yang jatuh juga ke mata air yang sering kita gunakan. Maka dari itu jarak dari pembuangan sampah dan juga sumber mata air itu harus jauh, minimal 10 meter. Selanjutnya, ya, terima kasih. Bu, setelah saya menyampaikan materi tersebut, mungkin ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya. Ya, dipersilakan memperkenalkan diri dulu ya, Bu. Iya, nama saya Bu Intan. Saya mau bertanya, apakah bibir sumur wajib diplester? Baiklah, saya langsung menjawab ya. Bibir sumur wajib diplester. Sebenarnya itu untuk keamanan diri kita sendiri dan juga keluarga, ibu sekalian. Jadi kalau memang bisa, bibir sumur itu harus diplester ya Bu, untuk melindungi dan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sudah bisa dipahami? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada. Baiklah, kalau begitu saya akan bertanya kepada ibu-ibu ya. Yang bisa menjawab akan mendapat hadiah dari saya. Yang pertama adalah siapa yang bisa menyebutkan apa saja sih manfaat dari air bersih? Silakan angkat tangan. Saya Ya, Ibu dipersilakan menjawab. dari penyakit mata, penyakit kulit, dan keracunan. Apakah benar ibu-ibu sekalian? Benar. Ya, ini hadiah dari saya. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Siapa yang bisa menyebutkan di mana saja sumber air bersih? Saya Silakan Ibu untuk menjawab. mata air, sumur gali, air hujan, sumur pompa, dan air kemasan. Apakah benar ibu-ibu? Benar. Ya, ini hadiahnya. Baik Bu, untuk pertanyaannya sudah ditutup ya. Baik, kita sudah masuk pada penghujung acara. Jadi kesimpulannya, air bersih merupakan air yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan kita ke depannya, terutama pada keluarga. Karena apa? Keluarga merupakan kelompok paling kecil dalam memelihara kebersihan kita. Dalam keluarga kita juga belajar untuk menjaga kebersihan diri, bukan? Semoga setelah penyuluhan ini ibu-ibu bisa lebih memahami mengenai air bersih hingga cara menjaga kebersihan sumber air. Terima kasih atas perhatian dan waktunya ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu ya ibu-ibu. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh,